Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Review. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Darkest Mind, dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Jennifer Yuh Nelson. Film ini menceritakan tentang anak-anak yang mempunyai kekuatan super yang malah dinilai sebagai ancaman oleh pemerintah. Penasaran gimana ceritanya? Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan anak-anak yang sedang makan. Kemudian, salah satu anak di sana seperti tidak bisa mengendalikan tangannya yang sedang memegang gelas. Lalu, seketika gelas itu melayang dan remuk. Kemudian, anak itu seketika tewas di tempat. Scene berganti memperlihatkan seorang anak yang bernama Ruby yang sedang tidur bersama kedua orang tuanya. Saat Ruby memegang tangan ibunya, tiba-tiba mata Ruby menjadi merah dan Ruby terkejut. Keesokan harinya, saat Ruby menemui ibunya seperti tidak mengenali anaknya. Entah apa yang menyebabkan ibunya Ruby lupa dengan Ruby. Kemudian, ibunya mengurung Ruby di suatu tempat. Lalu, tak lama kemudian, ada dua orang yang datang menjemput Ruby. Kemudian, Ruby dibawa ke suatu tempat yang bernama perkemahan. Perkemahan adalah tempat khusus untuk anak-anak yang mempunyai kekuatan. Sesampainya di sana, ada satu anak yang ingin kabur tetapi gagal. Karena kesal, anak itu memakai kekuatannya, yaitu memanipulasi pikiran. Anak itu memanipulasi penjaga di sana untuk menembak dirinya sendiri. Kemudian, Ruby berada di suatu tempat yang mana tempat itu adalah tempat untuk menentukan anak-anak yang mempunyai kekuatan akan berada di golongan mana. Terbagi 5 golongan, yaitu hijau, biru, emas, merah, dan oranye. Pada saat Ruby diperiksa dokter, sayangnya Ruby berada di golongan oranye, yang mana golongan oranye adalah golongan yang paling langka dan kuat. Dan juga golongan oranye harus dimusnahkan. Pada saat Ruby ingin ditangkap oleh dokter itu, Ruby memakai kekuatannya, yaitu memanipulasi pikiran. Ruby mengatakan kepada dokter itu bahwa Ruby adalah golongan hijau. Alhasil, Ruby tidak jadi dimusnahkan. 3 tahun kemudian, sekarang Ruby sudah terlihat dewasa. Terlihat sekarang Ruby dan anak yang lain sedang menjalankan tes yang bernama tes frekuensi. Di tes ini, Ruby dan yang lainnya disuruh mendengarkan suara yang tidak bisa didengar oleh manusia. Entah apa maksud dari tes itu. Saat Ruby mendengar suaranya, Ruby jatuh pingsan. Kemudian, Ruby diobati oleh dokter yang bernama Cat. Saat dokter itu ingin keluar, dokter itu memberi Ruby catatan. Di catatan itu tertulis bahwa semua sudah tahu kalau Ruby berada di golongan oranye dan Ruby akan dibunuh. Lalu Dr. Cat mengajak Ruby untuk pergi bersamanya ke tempat yang lebih aman. Singkat cerita, Ruby sudah berada di mobil bersama Cat. Namun sayangnya, pada saat ingin keluar gerbang, ada penjaga yang menjaga. Lalu, penjaga itu curiga bahwa Dr. Cat sedang membawa Ruby. Tetapi, untungnya Ruby memanipulasi penjaga tersebut untuk membiarkannya lewat. Kemudian, sampailah mereka di suatu tempat. Di sana, ada seorang laki-laki yang bernama Rob. Pada saat Ruby tersandung, tak sengaja Rob memegang tangan Ruby, sehingga Ruby dapat melihat masa lalu Rob. Di penglihatan Ruby, Rob sedang menangkap seorang anak kecil, yang mana Ruby menganggapnya sebagai ancaman. Kemudian, Ruby ke supermarket untuk mengganti pakaiannya. Tak lama kemudian, Ruby melihat anak kecil di sana. Karena merasa terancam, anak kecil yang bernama Zu mengeluarkan kekuatannya, yaitu listrik. Lalu, anak itu lari dan diikuti oleh Ruby, dan sampailah di semua mobil. Lalu, Ruby memohon kepada anak itu agar mengizinkannya masuk, karena Ruby merasa tidak aman jika bersama dengan Dr. Cat. Saat sudah memasuki mobil, tak lama kemudian, ada dua laki-laki yang bernama Chubbs dan Liam datang, kemudian mengendarai mobil itu. Lalu, Ruby mulai berkenalan dengan mereka. Tak lama kemudian, mobil mereka ditembak oleh seseorang yang bernama Lady Jane. Lady Jane adalah pemburu bayaran. Kemudian, terjadi kejar-kejaran antara Lady Jane dan mereka. Untungnya, Dr. Cat datang membantu. Kemudian, Liam menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menghambat Lady Jane. Bahkan, Liam sampai membelah jalanan. Singkat cerita, mereka semua dapat kabur dari kejaran Lady Jane. Kemudian, mereka mampir ke supermarket yang sudah terbengkalai untuk mengambil barang yang ada di sana.
Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan 4 orang di sana. Setelah mengobrol, Liam dan yang lainnya memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, mereka mengantarkan Ruby ke rumahnya. Sesampainya di rumah Ruby ragu untuk masuk ke rumahnya karena Ruby takut ibunya masih tidak mengenalinya. Ruby pun mengurungkan niatnya dan kembali pada Liam dan yang lainnya. Namun, sayangnya pada saat Liam dan Ruby ingin balik ke mobil, di sana ada Lady Jane. Liam dan Ruby pun langsung dilumpuhkan dengannya. Dan di sana terlihat Zu dan Chubbs sudah terikat. Tetapi, untungnya pada saat Lady Jane ingin membawa Ruby berhasil memegang tangannya dan memanipulasinya untuk berjalan tanpa henti selamanya. Kemudian, mereka semua melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka sedang berjalan, ada sekumpulan orang yang menembakinya dan menghampirinya. Tetapi, untungnya salah satu orang yang di sana mengenal Liam. Lalu, Liam dan yang lainnya dibawa ke suatu tempat oleh orang-orang itu. Ternyata, tempat itu adalah tempat tujuan asli Liam dan yang lainnya. Di sana, terlihat anak-anak yang mempunyai kekuatan dapat hidup dengan tenang, aman, dan damai. Kemudian, mereka bertemu dengan anak presiden yang bernama Clancy, yang mana Clancy adalah golongan oranye satu-satunya selain Ruby. Keesokan harinya, Clancy memanggil Ruby. Clancy ingin mengajari Ruby cara menggunakan kekuatannya dengan benar, dan Ruby mengiyakan tawaran Clancy. Hari-hari Ruby jalani dengan berlatih bersama Clancy. Pada saat Clancy masuk ke pikiran Ruby untuk melihat masa lalu Ruby, di sini kita diperlihatkan fakta yang sebenarnya mengapa dulu ibunya Ruby lupa dengan Ruby. Ternyata pada saat Ruby memegang tangan ibunya, tak sengaja Ruby menghapus ingatan ibunya tentang dia. Hal itulah yang membuat ibunya lupa dengan Ruby. Singkat cerita, pada saat Clancy sedang masuk ke pikiran Ruby, tanpa Ruby sadari, ternyata Ruby telah berada di atas kasur. Kemudian, Clancy memaksa Ruby untuk melakukan hubungan badan, yang tentunya ditolak oleh Ruby. Karena merasa sudah tidak aman, Ruby menemui Liam untuk mengajaknya pergi dari tempat itu. Pada malam harinya, mereka berempat pergi, namun sayangnya mereka disergap oleh orang perkemahan, dan ternyata Clancy ada di sana. Ternyata dari dulu Clancy memang bekerja sama dengan perkemahan. Saat mereka ingin pergi, datang sebuah helikopter yang membawa golongan merah. Kemudian golongan merah itu menyerang orang-orang yang ada di sana. Kemudian terjadi pertarungan antara Ruby dan Clancy, tetapi karena Clancy masih terlalu kuat, alhasil Ruby kalah. Namun, Ruby berhasil memanipulasi supir helikopter untuk menjatuhkan helikopternya ke arah Clancy. Usaha itu berhasil, helikopter tersebut mengenai Clancy. Saat terjadi ledakan, untungnya Chubbs datang untuk menolong Ruby, tetapi sayangnya Chubbs yang terkena ledakan itu. Karena mengalami luka yang cukup parah, Ruby pun menghubungi Dr. Cat. Keesokan harinya, terlihat Ruby sudah berada di rumah Dr. Cat. Kemudian, Ruby menemui Liam untuk menghapus ingatan Liam tentang dirinya. Karena Ruby merasa jika Liam terus bersama Ruby, maka Liam akan terus dalam bahaya. Scene berganti memperlihatkan Ruby yang sedang berada di sebuah lapangan, dan di sana banyak sekali anak-anak yang berkemampuan super seperti dirinya. Dan film pun habis. Oke teman-teman, mungkin segini dulu videonya. Maaf banget kalau videonya kurang bagus. Kalau kalian mau request film untuk saya rangkum alur ceritanya, tulis aja judul filmnya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa.